habis kejadian saya dapat berita ada tangisan awal, tolong di HT, tolong pos 2 monitor, pos 1 monitor, jangan belaga-belagaan ya, kita lagi bela sungkawa. Yang bercanda siapa? Taruh semua HT, taruh, langsung masuk, tolong. Itu di HT itu ada suara tolong? Ada, sampai kantor dengar. Kan kalau kita kamar mandinya di atasnya bolong tuh, Pak. Oke. Ada sapu hijau panjang. Ini apa ya, kata kita. Ini ternyata kuntilanak. Jadi perempuan rambut gondrong, muka rusak, matanya copot segini satu, dan ininya belatung, hidung nggak ada, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bersama gua Saputro. Pada video kali ini gua udah kedatangan satu narasumber yang merupakan mantan seorang security di salah satu perusahaan ekspedisi di daerah Jakarta Utara. Sebelah gua nih udah ada Bang Agus. Ya, Halo Bang Agus. Apa kabar nih? baik, Bang. Nah Bang, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol nih Bang ya. Iya. Itu gua mau nanya nih Bang nih. Katanya itu perusahaan hampir setiap bulan makan korban. Iya, Bang. Setiap ada kejadian-kejadian itu dari pihak kantor kita tuh selalu menguntungkan, Bang. Berarti abis ada korban, ada orderan gitu? Oh, organ jadi lebih banyak. Kacau sih. Jadi itu kecelakaan itu, korban-korban itu selalu di tempat ekspedisi atau di luar-luaran gitu? Di luar kebanyakan, cuma kebanyakan dari armada kita. Oh ya, terus gue denger ini kayak itu perusahaan sewa itu ya, sewa apa namanya, kontainer itu ya? Iya. Alat-alat buat ngangkut segala macem. Ekspor impor Jawa Sumatera. Ya. Jadi emang bukan gudang ya, bukan pabrik ya? Bukan. Jadi garasi. Garasi. Oh berarti kayak tanah-tanah lapang gitu ya, isinya kontainer semua. Awalnya memang itu rawa, cuman digunakan perusahaan untuk jadi garasi. Dimanfaatkan lah. Diuruk lah ya gitu ya, untuk nempatin kontainer-kontainer. Dan sekarang perusahaannya masih ada nggak tuh? Masih berjalan. Nah, berarti jangan disebut nih ya, soalnya bahaya nih. Ntar yang ada dicari nih Mas Agus nih, ngeri. Aduh. Pokoknya kita cuma ngasih tahu ini tempatnya itu di daerah Jakarta Utara dan itu adalah sebuah perusahaan ekspedisi. Oh iya Bang, waktu kerja itu tahun berapa Bang? 2019. Berapa tahun itu? Ada ya 1,5 tahun lah kalau kita terbilang. 1,5 tahun. Karena berarti 2019 sampai 2020 itu kalau nggak salah COVID ya? 2020 ya? Pas lagi sepi-sepinya lah itu. Sepi-sepinya itu baru. Iya. Itu juga karena ngeri gitu. Ngeri kena sasaran tumbal, ngerinya. Waduh. Ya udah nih Sobat Tengah Malam, gimana nih? Penasaran gak nih sama ceritanya Bang Agus? Stay tune terus di channel ini, dan bagi kalian nih yang udah nemu nih video di beranda-beranda YouTube kalian, langsung aja nih subscribe channel ini sekarang buat dukung kita biar makin semangat memberikan konten-konten horor untuk kalian. Yaudah nih Bang Agus, gak usah lama-lama lagi nih ya. Kisah Tengah Malam Timur. Ya, dari awal saya masuk di perusahaan ekspedisi ini, saya dapat dari Awan untuk informasi pekerjaan. Katanya ada nih buat keanggotaan nih membutuhkan. Nah, kita masuk. Nah, akhirnya kita masuk ke yayasan di perusahaan itu ekspedisi. Nah, awal-awal saya masuk, dari situ aja saya udah mulai adalah gangguan-gangguan, bukan gangguan. Saya nampakin, ngelihat dan langsung. Yang biasanya nggak pernah saya lihat gitu. Kayak dari awal saya masuk, ya biasalah kalau security kan kalau mau penggantian anggota kita ngobrol dulu nih, ngobrol. Oke, macam apel gitu ya? Apel, briefing. Apel. Pas saya briefing anggota,
Saya kebelet pengen kencing. Tiba-tiba saya kencing kok ada hawa-hawa apalah, kayak nggak enak lah, bau-bau anyir gitu. Saya kencing, seret, kok saya ngelihat di depan saya ini, saya kencing, ada kaki. Kok kaki ini berbulu? Kaki. Ini yang kaki kiri nih yang saya lihat. Dan saya pastikan lagi, sebelahnya lagi kok ada kaki juga berbentuk, ini kakinya kok gede-gede berbulu. Pada akhirnya saya penasaran melihat ke atas, ada mata merah nyorot ke saya dan badannya hijau, gigi bertaring. Di situ saya udah mulai di luar sadar. Ini apa? Terus kok saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu maksud. Dan pada akhirnya si komandan saya ini kok saya lama gitu di belakang nih, nggak kenapa ini orang. Alhamdulillahnya dia nepak saya. Dan pada waktu itu saya langsung sadar. Oh, berarti habis ngeliat itu kan kaki dua, terus ke atas kan ada mata itu langsung nggak bisa gerak itu. Nggak bisa. Kayak orang kerep-rep itu ya. Mau ke kanan nengok nggak bisa, ke kiri nengok nggak bisa. Udah pokoknya saya sadar-sadar pas posisi di depak sama si komandan itu udah nggak ada apa-apa. Dan komandan menjelaskan, lu hampir aja diinjak itu sama si buto ijo, dia bilang. Buto ijo ngomongnya. Buto ijo. Lu ngencingin kakinya, apa-apa tuh permisi, kata dia. Waduh, saya nggak tahu komandan, saya kan baru, kayak gitu. Aduh, lu ini penunggu paling berat ini di sini, kata dia. Jadi dia biang dari segala biang di garasi itu. Malah itu baru kerja lagi gitu ya. Baru kerja. Kata kita ini mah paling inian lah, apa namanya, biasalah, mudah-mudahan kedepannya enggak. Pada akhirnya kita balik ke briefing, mulai absen. Dan absen kita dapat tugas di pos 2. Dan di pos 2 situ kita punya kanopi untuk pengecekan mobil nih kalau masuk, ngecek dulu di situ. Kalau boleh tahu ada berapa pos di situ? Ada 2 pos. 2 pos, pos 1 sama pos 2 doang. Nah, kalau boleh tahu juga di dalam gudang itu tuh ada ruangan apa aja sih? Bukan gudang, maksudnya tempat parkir ya? Tempat parkir. Ada ruangan apa aja sih? Ada bengkel, mes, sama musola. Oh. Sama kantor. Kantor. Mesnya itu buat istirahat supir ya? Khusus supir sama itu connect. Nah, dari pas pengecekan itu supir kan kalau mobil dicek dicabut. Di belakang saya pengecekan mobil ini kan ada pohon-pohon bambu nih. Itu si buto hijau itu nongol lagi dan selalu ngikutin saya, ngikutin dia bla 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 bla, kayak gimana, kayak nggak seneng saya lagi ngapain, saya lagi ngompain itu solar, muncrat ke saya. Ada aja kejadian-kejadian, ini apa ini? Secara nggak langsung saya langsung ada pikiran nih, kayaknya ada yang nggak beres nih, kata kita. Pas kita nengok ke belakang lagi, dia lagi, kita lari tuh di situ, langsung kita tinggal. Pos 1 monitor pos 1, tolong dibantu, kata kita. Saya berpura-puranya pengen ke kamar mandi, padahal itu saya lagi diganggu. Takut ya. Dan di kamar mandi ada lagi kejadian. Saya di kamar mandi, kok ada sapu hijau. Kan kalau kita kamar mandinya di atasnya bolong tuh, Pak. Oke. Ada sapu hijau panjang. Ini apa ya, kata kita. Kita pegang tuh. Kok ini kayak rambut-rambut Bob Marley nih, kata kita nih ya kan. Pas kita begini kita tarik, kita nengok ke atas tuh. Ini ternyata kuntilanak. Jadi perempuan rambut gondrong, muka rusak, matanya copot segini satu. Dan ininya belatung, hidung nggak ada, Mas. Darah semua. Itu saya kaget. Langsung refleks lah, ember saya buang, saya keluar pakai celana lari. Itu habis dari situ udah, itu belum selesai. Masih malam itu? Masih hari itu yang sama. Kita keluar, kenapa ular-ularin? Ketawain saya kan sama itu. Enggak, itu ada, ini biasalah, kata kita. Kita nggak berani jujur, karena saya malu. Soalnya kita anggota security kok takut atau begitu gitu. Pada akhirnya kita ke musola tuh. Dan ke musola, bergabunglah akhirnya tuh sama anak-anak itu. Kata kita, lu pada ngapain lo? Kayak kenek, supir. Biasa bagus begini. Oh ya udah, lu awas lo, jangan pada main judi, kata kita. Oh iya. Nah, kita ke jalan tuh, set, ngecek kontainer lagi. Dalam hati tadi bayangan yang tadi belum ada hilang tuh. Wah, ini kok kasur masih pada dijemur nih supir nih, bukannya pada dimasukin gitu, kata kita. Kok nih bantal guling berdiri, guling putih, tempat tidur, kok di berdiri. Saya penasaran, saya deketin, jaraknya ada 15 meter, saya deketin. Dan kita ambil, kita begini, kita pegang, kita senter ke atas, ternyata dikuncup. Wah, kacau. Ternyata pas kuncup itu pocong. Di situ kita langsung,
Allahu Akbar, saya lari, kenceng-kencengnya lari. Itu tangan baunya kagak hilang-hilang Mas. Habis megang, padahal megang kayak kakinya pocong gitu ya? Iya. Megang kakinya pocong. Sampai sekarang nih saya masih aduh. Kalau masih ngebayangin. Dan pada akhirnya saya balik lagi ke komandan saya yang pinter ini. Minta tolong, bos kok saya diganggu mulu ini. Saya baru kerja. Lu sih awalnya sembarangan. Biangnya lu begitu anak buahnya nggak ada yang terima. Ah, bukannya di film-film doang kata kita kayak begituan. Nggak bisa. Kita punya dua dunia. Nah terus kita caranya bagaimana nih Pak? Cara minta maafnya kata kita gitu. Ya saya juga kurang paham. Lah Bapak orang pinter. Balik lagi coba lu minta maaf ke pohon. Lah saya berhala dong nih jatuhnya. Masa mau begini-beginian saya takut. Mendingan saya ikhtiar. Itu terserah lu jalan. Cuman kalau untuk begitu gue nggak bisa. Cuman kalau untuk lu mau gue buka mata batin gue bisa. Oh enggak dah. Kalau untuk ke situ dan takutnya nggak bisa balik lagi. Soalnya kebanyak kejadian orang dibuka mata batin bisa ngeliat pada akhirnya nggak bisa ditutup. Lama-lama stres kalau gitu. Iya, lama-lama bisa stres karena tiap hari kita bisa ngeliat begitu Pak. Iya betul. Jadi kita bingung juga, aduh terus gimana nih. Pada akhirnya saya doa. Dan pada jam berapa tuh? Jam 3. Udah mulai malam nih. Saya masih di hari yang sama nih. Itu satu hari itu kejadian bertubi-tubi. Kita ke bengkel, checklist lagi. Emang bagian checklistnya saya. Checklist lagi, wah musola aman, bengkel aman, ini aman, kantor di atasnya. Itu ada di atas genteng putih, pertama asap. Kok ada yang bakar-bakaran kata kita, oh bakar-bakaran. Kok ada asap? Saya deketin, saya liatin. Kuntilanak, langsung cik. Langsung ketawa itu? Sialan, iya langsung, astagfirullah. Apaan lagi itu, aduh. 3:30, alhamdulillah tuh udah mulai bunyi. Orang selawatan ya, selawatan azan subuh. Subuh. Kita udah alhamdulillah. Buru-buru kayak azan, maksud saya gitu. Saya balik ke pos 2 tuh. Kan kita jatah di pos 2, kita balik ke pos 2 karena mobil udah mulai banyak yang nggak masuk. Kita balik lagi ke pos 2. Di situ kita nyetel radio segede-gedenya. Setel radio segede-gedenya. Udah bodo amat lah begini-begini. Belakang kita kan pos kita kan buatannya dari kayak kontainer gitu yang keseng gitu kalau di tang kan kedengeran. Oke. Ini digebrak kenceng, Pak. Buah. Sampai saya, ini apa ini di belakang? Saya keluar, saya tengok, nggak ada apa-apa. Ini apa ini maksudnya nih, kata kita, aduh, kok nggak ini, kata kita. Ada connect tuh lewat, kutluk. Mau kemana kamu? Mau ini, sini deh, apaan? Temenin gua. Ngapain Pak? Temenin sini sebentar, kata kita. Gua mau ke belakang dulu. Oh enggak, di sini mau serem. Ternyata dia memang udah tahu, dia lebih lama dibanding kita. Lu udah berapa lama di sini? Gue udah lama, man gue nggak berani di pos 2 ini. Enggak, udah di sini dulu kata kita. Nggak berani juga. Akhirnya ke belakang. Pada akhirnya saya sendiri lagi di situ. Ini masih bunyi. Ini si kenek aja denger. Orang gebrak gitu, kayak seng gitu. Gebrakan seng itu dia denger. Itu ada yang ngamuk tuh Pak Agus. Siapa? Nggak tahu. Lu denger lah, buset kencang begitu. Lari. Sial kata kita. Ditinggal berarti sendiri di pos 2. Iya, pada akhirnya kita minta rolling sama yang pos 1 monitor. Tolong kita nge-rolling dulu sebentar. Emang ada apa? Enggak, rolling dulu sebentar. Akhirnya mau nih teman kita nge-rolling. Saat kita balik ke pos depan untuk buka gerbang. Di situ udah mulai azan. Azan tuh udah mulai tuh, udah nggak ada apa-apa. Sampai kita penggantian aplus pagi, alhamdulillah tuh nggak ada apa-apa lagi Mas. Dan di hari yang keduanya saya balik lagi, biasalah briefing lagi, apalagi saya udah nggak mau macem-macem tuh ya kan. Dan di belakang tempat bengkel itu tumben-tumbenan bos saya, Gus tolong jaga bengkel. Nih tumben nih, ada apa nih ya kan? Orang bengkel soalnya di situ yang piket nggak masuk. Jadi dari pihak security tolong di situ. Saya diam di situ di bengkel. Di situ parah lagi. Jadi kayak kalau dibilang apa ya, di situ petugas bengkel kan saya tahu orangnya siapa, Pak Ujang. Di situ ada Pak Ujang. Halo kantor monitor siap. Ini kok Pak Ujang ada di sini kata kita. Ini ada ini katanya nggak masuk. Apaan sih? Orang dia nggak masuk gimana sih, makanya lu gue suruh jaga di situ. Ada Pak. Ini lagi ngecek. Apaan? Nggak masuk Agus. Ini ada di sebelah saya lagi ngecek. Coba lu lihat, lu tekor. Pak, katanya nggak masuk. Sebentar. Gitu. Pas kita tanya, Pak, katanya libur.
nggak jawab, nggak apa, nggak gerak, nggak apa. Dia megang buku, diem aja. Kita monitor lagi kantor, nih Ujang diem aja nih, kata kita, ini kenapa nih bos? Kata dia, lah lagian lu mah aneh-aneh aja sih, dibilang Pak Ujang nggak masuk, itu setan kali lu. Oh jangan sembarangan bos, kata kita, jangan sembarangan. Soalnya gue baru dari kemarin kejadian nih, enggak nih. Ah lu coba tanya, kita tanya nggak ada, hilang sumpah. Saya nggak diada-adain, nggak didirin. Itu berdasarkan fakta langsung saya di tempat. Waduh, kata kita, ada lagi begini. Sampai kapan nih? Udahlah kita diem aja. Lama jarak jam 12-an kita mulai keluar lagi. Soalnya kan di dalam kan agak panas, di gudang itu nggak ada AC. Kita keluar, duduk santai, itu konek udah tidur semua. Ada lagi aja yang begituan di ujung. Kuntilanak. Itu kuntilanak kainnya merah. Jadi ya kalau kuntilanak yang putih-putih mah kayak saya udah sering ngeliat, cuman kan kalau merah ini apa kata kita gitu ya kan? Gitu ya. Iya. Merah gitu. Ini apa nih kata kita? Ada di kantor itu kita kan dia ada pohon, di sebelah pohon ini itulah ada tirai kayak selendang gitu panjang warnanya merah. Di situ memang saya kalau lagi survei suka ada sesajian-sesajian gitu Pak. Jadi kayak macam ada apel, jeruk, pisang, kadang-kadang dari Buah-buahan juga. pihak-pihak kantor kita naruh di situ. Karena kita lihat itu apa, wajib dong kita lihat, kita samperin. Wih dia nggak kabur, Masih ada itu. masih dia diam. Pas kita bawa senter kan, senter kita agak terang lah gitu dari situ. Pas kita senter begini, wih hancur, muka itu udah nggak kebentuk muka. Saya udah nggak berani, sekali ngeliat udah nggak berani langsung melotot gitu. Saya ke kanan aja langsung. Sampai baca-baca doa, ayat kursi saya bacain, semua saya bacain. Ini nggak kabur. Pada akhirnya saya pas baca Qul huwallahu alhamdulillah, dia mulai sambil terbang. Waduh, kata kita apaan lagi ini. Pas kita lihat ke bawah, ternyata ada buah-buahan di situ. Oh, ada kayak sajian gitu. Waduh, kata kita apaan nih? Kok ada buah-buahan? Nggak lama, belum saya bahas tuh sama yang lain. Balik lagi kita ke gudang. Pas ke gudang adalah orang Serang tuh, supir bangun. Dia orang pinter. Bang, gue di sini digangguin lu. Digangguin lu? Iya, kenapa emang? Nggak tahu, gue mana baru jaga, gue butuh kerjaan kata kita. Tapi gue digangguin mulu. Sebelumnya punya kesalahan nggak? Ada bang, ceritain lah kemarin yang masalah butuh hijau itu. Itu penjaga di sini loh, itu biang itu kata gue. Nah terus gimana? Tadi barusan gue ngeliat tirai merah kabur terbang, cekik kan gue diketawain. Wah itu di samping pos ya, di samping kantor itu yang pohon. Iya, itu ada sesajennya Gus. Hah? Sesajen apaan? Dia sesajen hitungan tumbal. Maksudnya tumbal bagaimana? Perusahaan ini itu per bulannya dia wajib dapat tumbal. Entah nanti kejadiannya di mana dan di mana, pokoknya selalu armada kita yang bikin kejadian. Dan wajib tahu nih Pak Agus kenapa. Dari karyawan kita pun wajib hati-hati, takut menjadi korban. Takut kena sasaran ya? Jadi bisa jadi korban perusahaan juga. Lah, kok bisa kita ke bawah? Bos nggak mau tahu. Nah, terus gimana tuh Pak? Ya udahlah, kamu istighfar aja dan kalau bisa carilah orang pintar untuk pegangan kamu. Kalau memang kamu mau lama di sini, kata kita. Waduh, kalau untuk ke situ saya kurang paham Pak. Ya nanti Pak Imron bantulah, namanya Pak Imron lah ya kan. Oke. Kalau kata dia nanti saya pulang dulu tapi ke Serang. Oh ya udahlah. Kapan kira-kira pulang ya? Biasanya kita seminggu sekali gajian kita pulang. Oh ya udah. Pulang lah dia. Kalau kita masih jaga tuh. Ada lagi kejadian. Dar. Mobil kita ngelindas. Ngelindas anak sekolah. Udah gitu ngelindas anak sekolah di SPBU baru tuh di IG. Siapa tukang ojek sama anak sekolah ketabrak lah mobil kita. Yang meninggalnya itu anak sekolah. Oh, tukang ojeknya enggak? Enggak. Dia lolos. Yang kena anak sekolah. Nah, pas waktu itu, pas saya jaga di pos 1. Tempat pas buntut-buntut kontainer itu ditaruh di situ. Palanya kan ditaruhnya di dalam. Itu dimasukin di situ, masih ada darahnya di ban. Sampai saya linu,
Ini apa ini? Ini baru tadi kejadian, gini. Hah? Kejadian apa? Anak sekolah dilindas. Aduh, ada lagi. Emang kenapa? Kok ditaruhnya di sini? Bos mintanya ditaruh di sini, jangan deket kantor. Brengsek kata kita. Nah malamnya itu jam 2 ada tangisan. Di kontainer itu? Iya. Gila. Jadi pos kita kan kita main catur nih. Sama rekan kita nih satu anggota. Yang di pos 2 nih dia main ke depan catur. Ada tangisan. Nih denger nih dia. Kirain saya doang yang denger. Kenapa lu bangun? Denger nggak bagus? Apaan? Kayak ada yang nangis. Biasa, udah lu lagi kalahan rokok nih sama gua, kata kita lihat taruhan nih. Antar dulu bagus. Ini kayak semakin kenceng nih tangisannya. Ya udah lu di sini temenin gua dulu. Oh enggak, gua mau ke pos 2 kata dia. Kabur lah saya ditinggal. Aduh, saya langsung gimana nih? Enggak lama si tangisan ini semakin kenceng, semakin jauh. Ternyata semakin jauhnya tangisan itu dia ada di depan saya. Jadi semakin kecil nih tangisannya. Malah ternyata tiba-tiba dia nampak dekat saya. Ada di samping saya di atas ban. Dia nangis minta tolong, semua darah. Baju darah, sepatu apa pokoknya camping tuh darah semua. Mukanya udah hancur belepetan dah. Udah nggak ke ini, sampai saya baca-baca apa saya masuk ke dalam pos nggak berani keluar saya. Itu masih pakai baju sekolah? Masih pakai baju sekolah. Tapi darah semua? Darah. Wah, gila. Cuman kalau saya kan alam lah, masing-masing aja lah dek. Maksudnya kalau saya di sini nyata jaga, tolong jangan diganggu. Maksudnya saya udah sering keganggu, saya lagi nyari aman. Tetep mas, dia nangis nggak mau tahu mau itu setan ya kan. Pikiran kita, aduh gimana ini caranya? Aduh terus kita bla 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 bla. Di lalanya ada mobil masuk, tin malam tuh dia habis ekspor. Alhamdulillah tuh hilang sosok. Saya buka gerbang, berisik. Masuk mobil. Pada akhirnya keneknya itu saya panggil. Sini, turun lu. Apaan turun? Mana surat? Sampel. Udah lu sini dulu. Ada perlu? Ada apa kamu? Nggak temenin gua dulu. Ternyata ini si kenek ini orang Serang ini bisa ngeliat. Oh. Orang-orang peka ya? Orang-orang yang peka. Jadi orang-orang bisa. Bagus di pos siapa? Di pos siapa? Itu di pos di dalam. Di dalam. Gue jaga sendiri, lu jangan macam-macam, kata kita gitu. Itu di pos. Kok ada anak sekolah? Wih masuk pak. Di dalam, nggak berani. Pada akhirnya saya masuk. Udah saya di ruang tamu ada yang tulisan tamu wajib lapor. Saya di situ aja udah duduk. Kacau. Saking takutnya, bener. Aduh kata kita. Mau sampai kapan ini begini? Terus mau kemana lu? Saya ke belakang dulu bagus. Aduh saya mau makan. Ya tolong dong temenin gua. Enggak bisa. Sama aja gua nemenin lu kerja, lu enak kerja. Gua nggak kerja, kata dia. Gua nggak digaji, lu digaji. Sialan kata kita. Kabur lah dia. Pada akhirnya, aduh, saya pengen masuk ke dalam, itu tangan nggak bisa mau ngebuka pintu pos. Maksudnya merinding. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, nggak ada kayak lu. Tos-tosan, nggak ada, alhamdulillah. Mulai jam 3, datang komandan saya, tuh, yang orang pinter. Gus, wis, lu yang jaga ya, gua temenin, tenang, halau. Ini orang ini kadang-kadang memang suka ngeledek saya juga nih. Dia soalnya bisa. Komandan ini? Iya, dia bisa nongolin apaan. Sampai dia bilang, "Nih mau bilang ngelindes ya?" Iya. Itu perempuannya ngapain tuh di belakang pos? Kok di belakang? Aduh, apaan lagi sih Pak? Dan apalagi dan itu di belakang pos ngapain dia nangis-nangis itu? Suruh pulang. Kok masih pakai pakaian sekolah? Wih, kamu komandan tahu ada kira? Ya, lu udah. Gue suruh ke depan ya, jangan Pak. Aduh. Saya dari tadi juga udah diganggu sama dia, makanya saya nggak berani duduk di tempat. Saya selalu ke sono, nyari kesibukan lah. Dalam artian nggak mau bengong. Soalnya selama saya bengong digodain mulu. Lo, balik lagi ke situ. Udah nggak tahu saya. Pokoknya intinya tolong Pak, dibantu saya jangan diganggu terus. Saya nyari duit, saya begini. Udah kata dia, biarin begitu masing-masing. Lu lagi ngapain takut sama yang di atas? Takut sama yang di atas. Cuman kalau kita ditongolin bagaimana gitu. Maksudnya kita berani tetap berani gitu. Kalau ditongolin depan muka bagaimana? Lu mah cemen kata dia. Udah bodo amat. Memang komandan geblek juga sih kalau kata kita ya kan. Labas. Komandan sampai subuh tuh alhamdulillah selama dia ada di situ si bocah ini nggak berani nongol. Ditemenin sama komandan berarti itu. Main catur kita ya. Oke. Kopi. Iya kopi. Keluar kita ke jalan di kopi. Nah, dia ini
enak mah kita ngasih rokok ya, kan kita bertiga nih. Aduh, ngapain lagi nih bertiga kata kita. Ya, kita bertiga, berdua kemudian. Kita bertiga, kita kasih buat sepuh. Sepuh siapa lagi nih? Udah lu diem aja. Dia bakar rokok. Nih Sep, nunggu di sini. Itu rokok di apa? Kayak orang ngisep bang. Kebakar gitu habis. Kebakar. Bara kalau dihisap kan turun tuh. Turun. Wih, kata dia cowok. Wah ini gawat nih kata kita. Ini maksudnya apa nih kemarin? Udah kamu tenang aja. Jadi mungkin itu bawaan dia apa gimana saya nggak paham lah. Cuman saya tetap ditakut-takutin. Emang orang ini brengsek juga. Jadi dia malah adanya kita takut semakin ditakut-takutin, bukannya disupport apa gimana biar kita nggak ada ketakutan, malah ditakut-takutin. Dan alhamdulillahnya ya pas sampai semenjak rokok itu diituin, pada akhirnya ada suara masjid kayak selawat, kita udah mulai tenang tuh. Hapus nih ya Allah, buru-buru kayak ajan pada akhirnya merdeka saya ya kan, merdeka. Inilah apa namanya, terang lah, komandan pulang terang, jam 7 kita mulai ganti sip. Dan pada hari malam yang berikutnya saya masuk lagi ke dalam, itu gangguan nggak kelar, ada lagi gangguan. Jadi ada lagi dari pihak mobil kita mulai lagi nabrak orang, dan abis nabrak orang itu posisinya meninggal di tempat, palanya hancur sama badannya ringsek lah. Jadi dari depan ke belakang dia badan sampai kepala sampai badan ke perut kelindes, hancur sampai keluar semua. Itu parah lagi itu. Dan mobilnya itu memang buat laporan dulu, kalau di kita kalau begitu laporan buntut taruh garasi. Ada lagi sosok-sosok yang nggak jelas nambah lagi di situ. Pada akhirnya saya aduh apalagi ini. Berarti kayak korban-korban kecelakaan itu dibawa ke situ semua. Iya. Bekas-bekasnya jadi yang masih ada kayak darah apa itu masih ada. Jadi berarti korinnya tuh ngikut gitu. Sampai saya lihat kulit-kulitnya itu di mobil masih ada. Ini saya nggak ngomong bohong, sumpah. Ini apa ini kata kita? Siram, saya siram. Ternyata saya siram itu dalam artian tolong jangan ganggu saya, tolong jangan ganggu saya. Tetep namanya dia penasaran, pada malam itu dia mengganggu saya juga pas dia agak. Kalau dia lebih parah lagi, dia ngerep-rep saya. Sosoknya itu apa itu yang ganggu waktu itu malam itu? Dia bapak-bapak. Bapak-bapak, wujudnya bapak-bapak. Cuman posisinya di muka nggak ada, hancur sampai ke badan. Itu dia duduk dan nangis di samping pos. Itu bukan di kontainer lagi, di samping pos. Sampai saya sempat nanya, siapa? Ngapain? Ada keperluan apa? Diem aja pas saya tompok. Astagfirullahaladzim, hancur semua. Awalnya disangka orang itu? Disangka orang awalnya? Iya, soalnya lagi duduk madep ke belakang. Ternyata pas saya lihat, Allahu Akbar. Saya sampai nyebut, ya sama Tuhan lah yang sama Allah. Saya lari ke pos 2. Kenapa lu lari? Lu mau setiap hari begitu melulu kerjanya. Gue pengen yang ada di badan gue balik ke lu, biar lu ngerasain kata dia. Lu ke pos 1 sana. Enggak. Tugas tuh di pos 1. Aduh, ya mau nggak mau namanya kita security keamanan. Pos 1. Kita ke pos 1 tetap. Nggak ada itu sosok itu. Ternyata saya dibikin ngantuk kan. Jadi saya udah ngopi, saya apa itu saya diem apa musik udah kok mata berat gitu kata dia. Mata berat ngantuk. Terus tiba-tiba saya melek sedikit. Saya ngeliat lagi orang itu. Malah depan congor lagi. Maksudnya kalau depan congor itu saya ada di dalam pos. Kalau kita di pos biasanya ada kaca setengah nih untuk masih ini SPJ nih bang, saya stempel. Nah kita pas di situ kan, ngantuk kita tiduran sebentar. Pas kita melek, dia di depan muka saya. Allahu Akbar, sampai saya lempar inian, pulpen. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, saya sebut begitu dia hilang. Ping. Oh Allah, ini apa lagi? Pada akhirnya saya sama orang yang bawa saya nih. Saya komunikasi nih, komandan, apaan saya telepon, ini tempatnya gimana nih kok begini mulu, udah sabar lo, nggak kasihan anak gini lo kerjaan, lari lagi ke situ. Pada akhirnya kita, iya lah masa gue takut, kuat-kuatin ya. Iya, jadi kita dalam artian buat orang rumah, cuek, bla 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 bla. Saya kembali lagi mulai kerja, kata kita, ini tapi kira-kira
ada kejadian nggak buat saya, maksudnya lari ke badan saya nggak nih komandan? Wah enggak, udah tenang kata dia. Oh ya udahlah, jadi dia nginin saya, nge-refresh saya terus nih. Oke lah, ke sini, saya jaga. Jadi kejadian-kejadian yang kayak enggak yang udah pernah terjadi mulai lagi, ada lagi model kayak macam si kuntilanak lah, udah mulai berani tanpa kayak macam jauh apa. Ini mah udah langsung nampak mas, udah langsung ke saya. Pokoknya saya setiap jam 1 ke atas mereka pasti datang ke saya. Nggak tahu kenapa itu, saya bingung. Saya jalan, saya duduk, saya apa, mereka pasti nongol. Itu walaupun jaga di pos 1 atau di pos 2 itu? Betul. Jadi setiap saya ada, di mana saya berada, mereka pasti tampak. Jadi gara-gara yang awal yang tadi saya kejadian si Ijo itu tuh, si Biang tuh yang saya gituin. Jadi anak-anak ininya nggak terima, bagaimana, saya nggak paham dah untuk itu dah. Cuman kalau saya sih tetap ditemuin, cuman jangan dia nyekek. Kalau saya gitu, ditemuin nggak apa-apa, cuman jangan nyekek. Temuin saya. Kayak pas malam itu saya ditemuin lagi di pos 1, kuntilanak. Dan Buto Ijo pun tampil sama saya, nongol lagi. Pernah nongol lagi itu? Nongol lagi. Pas saya habis komunikasi sama komandan, udah lu takut gitu. Dia nongol pada akhirnya pas saya jaga jam 1, saya ke belakang pos penasaran kok bau terasi nggak enak nih gitu ya kan. Bau-bauan nggak enak, saya keluar. Saya nengok lagi belakang. Wih, astagfirullah. Dia lagi nongol. Di situ saya udah mulai minta maaf. Saya mohon maaf, bukan saya sebujan juga, maksudnya bukan saya takut sama begitu ya. Awalnya saya memang salah, saya minta maaf. Tolonglah jangan ganggu saya mulu. Terus kayak ada bahasa, ini orang kayak tetap nggak terima, ini setan nggak terima kayaknya sama saya. Malah dia kayak nendang kaleng buat bakaran. Kita kan kalau malam bakar-bakaran tuh biar nggak ada nyamuk. Kayu apa kita mau ditendang sama dia. Buah, mental kuang. Di situ kita langsung, kok makhluk beginian bisa nendang? Biasanya kan nggak bisa. Dia bisa nendang. Di situ saya mundur. Apalagi saya nih, gitu pikiran saya, kaleng aja ditendang, apalagi saya dari kota saya diapa-apain, saya mundur. Tendang palanya ntar. Iya, tendang palanya, pecah pala saya. Orang kaleng sampai pengok, aduh. Saya langsung kebalik ke pos 1, dekat warung tuh, saya udah mulai nyelip lah, nyempil. Sekarang kalau jaga saya nggak berani ada di dalam, saya selalu di luar sama ngeliat jalan. Jadi kan kalau di pos kita depannya ada gerbang, dia ada kayak macam teralis gitu tuh, ngeliat keluar jalanan. Jadi kita langsung fokus aja ke jalanan dah, mau ngeliat walaupun sepi juga bodo amat dah. Nggak mau ngeliat belakang gitu. Terkecuali ada monitor kantor, monitor pos 1, tolong meluncur ke sini, MKL masuk. Oke siap bos, baru kita meluncur. Nah udah selang berapa lama, adalah nih yang kejadian orang bengkel yang meninggal. Orang bengkel, storing itu, jadi kalau ada kendaraan yang rusak, mau itu ada di mana, dia wajib datang untuk perbaikan. Oh, jadi dia kayak bawa alat aja gitu ya? Ke di mekanik. Bawa alat ke yang rusak, berarti dibenerin? Oke. Di situ, sebelum jalannya itu dia ke saya nih, ke pos biasa. Stempel bagus, curhat lah sama saya. Bagus, saya mau jalan, kepala pusing nih, berat. Gue izin berangkat, kan ada Kanim. Kalau kata dia, Kanim juga nggak mau berangkat, soalnya kan nanti sore dia mau jalan, nanti kan dia besok mau pergi, bilang ngabung, harus jalan, kata kita, kan ente kan storing berdua, tapi dia kata lagi enak badan, alasan, kata kita. Terus ente gimana? Langsung, coba bagus monitorin orang atau kita monitor nih, ini sakit nih, gimana nih? Udah suruh jalan, kalau nggak gua klaim. Kalau udah nggak mau kerja, nggak usah kerja. Masih banyak kan nggak mau kerja, keras, bos kita keras. Pada akhirnya dia jalan. Dipaksa itu ya? Dipaksa, secara terpaksa lah. Kata kita nih gimana nih, monitor dari kantor begini. Ya udahlah, jalanlah akhirnya dia sendiri, jalan. Selang 3 jam, berita nggak enak. Jadi pas waktu perbaikan di daerah Serang, kontainer dia kan di dalam tuh, lagi ngoprak-ngoprak apa, tahu itu. Oh, dia benerin kontainernya tuh di bawah? Di bawah. Dari buntut, dia ada di bawah. Dia benerin, posisi di pinggir tuh. Nah tiba-tiba ada mobil nih, entah itu supir mabok apa supir apa, kita nggak paham lah. Itu mobil langsung tiba-tiba nabrak buntut kontainer kita yang lagi perbaikan. Dar, nah yang di kolong ini kaget. Dia keluar dari kontainer,
keluar sekalian dipapras nih sama mobil, prak 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 prak, palanya hancur. Kacau, gila. Disitulah jadi penasaran lagi, nambah lagi di situ setannya. Rinding gue bener. Kacau. Pas waktu malam itu, habis kejadian saya dapat berita, ada tangisan awal. Tolong, di HT, tolong. Pos 2 monitor, pos 1 monitor, jangan belaga-belagaan ya, kita lagi bela sungkawa. Yang bercanda siapa? Taruh semua HT, taruh. Kalau kita bahasa HT, kalau ketekan baru bisa ngomong. Ini enggak ada yang neken, langsung masuk. Tolong. Itu di HT itu ada suara tolong? Ada, sampai kantor dengar. Sampai kantor bilang, astagfirullahaladzim, itu suara almarhum. Terus gimana komandan? Udah diemin. Kasihan dia. Bukan kasihan bos, gimana sih? Udah jangan nyalain bos, ini masuk loh, soalnya lu monitornya. Oh siap, kata kita. Udah diem semua, dia minta tolong, aduh. Yaudah kata kita kalau bisa semua merapat lah ke pos 1, udah malam nih, kata kita, sekalian kita jaga-jaga. Oke siap, luncur lah, masuk semua ke pos 1, ke kita nih gabung bareng. Datanglah nih si komandan. Si itu meninggal. Nah itu di situ tuh. Apa maksudnya komandan? Lu gak ngeliat? Enggak, apaan? Itu si Ujang itu sebelah lu, mukanya berantakan itu, hancur darah semua. Apa sih kata kita? Lu Gus, sering tongolin lo kata dia. Ya maksudnya apa bos, komandan? Lu nengok ke kiri, entah dia ngebukain mata saya, tadinya yang saya nggak ngeliat kok bisa ngeliat. Saya ngeliat ke samping, wih itu parah. Ini hancur, mata yang sebelah kiri keluar, ini mulut nggak ada, udah bengkok begini, hidung hancur. Ini semua hancur bang. Saya sampai ngeliatnya sedih. Sedih itu maksudnya ya Allah, parah amat ini orang ya kan. Sampai dia bilang, sampai ada sebutan bahasa saya. Bagus, tolong. Aduh saya bagaimana? Aduh kaki, tangan udah, aduh Boyoto. Komandan saya sebut, tolong pak, jangan sampai saya ngeliat pak, tolong pak, maksud saya gitu. Emang lu ngebuka mata batin lu mau gimana sih lu? Ya enggak pak, tolong pak, ini ada di sebelah saya, ini gimana ini? Ya udah loh, coba lu ngeliat, pas ngeliat, nggak ada. Hilang. Oh hilang. Ini permainan, ini sialan nih, saya dibukain mata batin piring saya, cuman saya nggak ngerti ya. Pada akhirnya kalau kata orang kantor di situ, oh lu bener lu sini itu, demi Allah. Sebelah gua tadi, nanti lu ditongolin. Oh jangan, kata dia. Ya lu kalau ngeliat sedih lu, sedih dan takut. Maksudnya, ya itu kan saudara lah bahasa kita ya kan, teman gimana. Ngeliat begitu lu sedih. Iya cuman jangan lo nongolin lo, biarin saudara temen gitu kata dia. Kabur mereka. Itu terus yang digangguin pada malam itu. Dan pada akhirnya namanya penasaran ya. Saya direp-rep sama dia. Sampai saya di dada saya nih, saya lagi tidur. Bukan tidur sih, tidur-tiduran, tapi saya bisa melek, nggak bisa ngomong. Oh, okay. Saya ditekan dada kita gitu, vlog. Pas kita ngeliat, siapa nih? Jadi si almarhum itu kayak gimana ya? Kayak dendam juga, kayak penasaran juga. Jadi kayak mau ngajak. Jadi ada bahasa, ikut gua lu gitu. Saya dengar bisikan tapi saya ngeliat, tapi saya nggak bisa ngomong. Saya tetap ngucap, gue punya anak bini, gue nggak mau. Lu udah meninggal, lu udah mati. Tolong jangan ganggu gua. Gue kerja di sini sifatnya nyari uang. Tolong lepas gua. Baca saya kursi, dulu semua tuh saya baca. Alhamdulillah lepas dar gitu. Dan pada akhirnya kembali lagi lah. Udah mulai 3:30, ada lagi suara-suara begitu. Kalau udah mulai di suara begitu tuh mulai apa bahasanya gangguan-gangguan hilang. Suara-suara ngaji dari masjid. Soalnya kita bersebelahan sama masjid besar tuh. Sebelah okay. ada selawatan apa, alhamdulillah. Dan pada akhirnya sebelumnya itu ada apa namanya schedule long shift. Siapa yang mau long shift? Saya pikir kan sehari, kalau saya long shift dibayar 2 hari. Walaupun saya takut, saya berani-beraniin aja buat tambahan. Kalau long shift itu pagi malam? Pagi ketemu pagi. Oh, 24 jam? 24 jam. Jadi saya labas. Oh, berarti ntar besoknya libur. Ya? Iya, libur. Oke. Tetap kita saya jalanin. Di situ gangguan habis-habisan saya. Buto hijau, kawan yang meninggal, pocong, kuntilanak, itu semua nongol. Di waktu yang sama. Dan di tempat yang berbeda. Seperti
Saya awal jaga, mulai absen, ya kembali lagi, mulai jaga, saya mulai ke kamar mandi, si buto hijau itu mulai nongol lagi udah pakai pasang tampang kayak pengen ngebunuh udah mah itu mah. Maksudnya pengen ngebunuh itu kayak nggak seneng, saya baru keluar, tiba-tiba ini pintu ngebrak, pintu toilet, buah, kita sampai apa nih? Pas kita nengok ke atas, astagfirullahaladzim, ini si monster nongol lagi aja nih. Kita baca doa, terus hilang. Alhamdulillah, jalan lagi. Kita kan kalau jalan lewat bengkel, di bengkel ada lagi. Itu kuntilanak merah, yang kalau orang bilang kuntilanak merah. Ini bau apa? Nih bau gak enak banget kata kita. Baunya kok begini. Pas saya nengok, Allahu Akbar, sebelah kanan saya. Widih, hancur muka. Jadi itu udah nggak ada muka kalau kita bilang mah, gosong, hitam. Dia selendangnya tirai. Jadi kayak gimana sih tirai-tirai gitu, lembut gitu. Kata kita ini apalagi begini nih. Udahlah kita istighfar aja lah, istighfar. Jangan ngeliatin istighfar. Saya nengok lagi hilang, alhamdulillah. Jalan lagi kita survei ke mes. Masih ada itu si bantal guling juga. Kita lihat lagi. Tengok ke sampingnya, masa ya dia nongol lagi. Ternyata saya lihat nggak ada itu di jemuran, nggak ada kan. Saya ngeliat bang bet di depan saya kan. Pas saya mau balik ke belakang mau arah cabut gitu, pengen ke musola, saya astagfirullahaladzim depan muka saya. Itu saya takutnya disembur, dia bisa nyembur. Iya, bisa ngeludah. Bisa ngeludah, itu ludahnya bahaya. Alhamdulillah dia nggak ngeludah, karena saya langsung nyebut asma Tuhan pas saya nengok. Astagfirullahaladzim, saya baca, ya Allah, baca, saya baca, saya nengok lagi, hilang, ping, alhamdulillah. Saya jalan lagi, ada lagi, jalan lagi. Mulai itu kuntilanak putih, itu mah lewat. Kita kan pohon bambu. Sepanjang tembok itu pohon bambu. Itu mah udah biasa. Bodo amat itu mau dalam hati. Jalan lagi kita kanopi, pos 2, kita minta rolling. Bang, rolling bang, ada tuh di situ tuh. Kan ada anggota kita yang satu nggak masuk kita long shift. Oh iya lu dari pagi ya kesian ya, udah slow. Gue di pos ini, gue di pos 1, lu di sini. Oke. Kirain kita aman di situ, ternyata masih aja ada gangguan lagi. Iya. Jadi bertubi-tubi, berlarut-larut, saya selalu diganggu sama buta hijau itu. Sampai pada akhirnya udah mulai berbulan-bulan ini ada jangka jarak setahun sekali saya kejadian selalu begitu. Awak kita sambil berjalan nyari kerjaan yang lain, alhamdulillah dapat. Itu sampai saya meninggalkan kerjaan itu. Karena saya merasa dibebanin, karena saya komunikasi sama keluarga, memang sih ngeliatnya ke anak. Orang tua bilang, apabila ini terus dijalanin, badan lu makan. Karena si bos ini, bos lu nih, lu yang bakalan dijadiin tumbal. Ya diincer gitu ya? Jadi, lu orang terakhir dari keanggotaan keamanan yang bakalan dijadiin tumbal. Karena selama ini lu kuat, lu bisa ngindarin, yang lain belum tentu. Karena keamanan udah banyak yang meninggal di situ. Berarti sebelum Mas Agus datang banyak korban? Banyak. Tapi ini si komandan saya nggak banyak cerita. Mas tahu. Suwe. Ya kita tetap legowo lah, maksudnya nggak sampai kemana-mana gini. Untuk berdasarkan pengalaman aja lah kata kita. Mudah-mudahan kedepannya lebih bagus lah. Ya. Ternyata adanya saya pengen resign itu dipersulit sama si bos. Ada jalannya dia. Wah nggak bisa mas. Kita udah terikat kontrak. Ya terus bagaimana? Saya kan nggak mau ini, saya nggak bisa pak. Oh nggak bisa. Kamu harus ngejalanin dulu selama 2 bulan. Pada akhirnya saya ngejalanin lagi 2 bulan. Oke, saya ngejalanin 2 bulan. Saya minta dapat paklaring, terus dapat ini apa namanya bonus lah. Bisa nggak bos ngebutin? Saya kasih. Dia nantangin saya begitu. Ternyata di dalam berjalannya saya 2 bulan itu, itu kacau itu. Bener-bener hampir saya modar itu di situ. Hampirnya kenapa itu? Kayak macam kita lagi survei alat berat. Ada aja besi jatuh. Itu dilalanya saya nggak kenal. Maksudnya nggak kenal itu, alhamdulillahnya mungkin yang kuasa masih ini kan. Ini siapa nih naruh di sini? Oh, kok orang itu di bawah apa lo? Hampir kena kepala gua lu, goblok. Sekali ke depannya mobil saya parkir, terus supir nih, kan supir baru saya parkir, di mana saya masukin.
Di mobil nyelonong, remnya blong. Nabrak ke tembok, saya menghindar. Saya pengen nabrak saya menghindar. Buntutnya nabrak tembok. Brak, lu mau bunuh gua lu, kata kita gitu ya kan. Enggak bang, rem blong. Gimana sih lu? Di situ saya langsung berpikir, kok bertubi-tubi nih, mau ngambil nyawa saya nih, kata kok. Hampir kena aja gitu. Hampir terus. Dan kayak macam di kanopi, saya cek solar, kok tiba-tiba solar kebakar. Di situ kok kembali lagi saya ke orang tua. Bu, apaan kok ini semenjak saya ngejalanin yang 2 bulan ini udah selama sebulan loh. Saya selamat loh, kata kita. Ini yang kedua bulan nih gini kata mama saya. Tinggalin. Lu nggak perlu bonus, lu nggak perlu apa. Selama lu masih ngejalanin itu terserah, kalau lu nggak kasihan sama anak, lu mati. Kenapa emang? Lu udah diincar lu udah diincar sama bos lu. Makanya bos lu tuh ngasih lu waktu selama 2 bulan itu sampai lu mampus. Widih. Gitu langsung. Nggak mau saya mendingan pergi aja dah. Saya cari kerjaan lain. Di lalanya saya langsung dapat kerjaan. Oh, alhamdulillahnya ya. Berarti itu baru sebulan, ya, kan janjiin bosnya 2 bulan tuh. Baru sebulan cabut itu. Cabut. Paksa. Jadi tanpa saya ngomong sama si bos. Si Agus kemana nih? Sampai saya disamper ke rumah sama bosnya. Komandan. Iya, dipanggil sama Pak ini. Udah bang, lu aja lo yang jadi tumbal. Oh tumbal? Enggak, gua nggak mau. Masih kerjaan yang lain masih banyak. Gua nggak mau dah. Maksudnya gimana ya? Enggak. Bila alanya saya dengar kabar ada pengganti saya, meninggal, belum nyampe jarak sebulan. Jadi dia pengganti saya. Gantinya. Gila. Paten. Nah, kita bilang, sekedar saya main kayak gitu. Wih, Agus ya. Gantiin Pak Agus, kenek nih nyeletuk. Gantiin Pak Agus. Baru, meninggal bang. Meninggal kenapa bang? Kejatuhan besi di belakang, besi bekas potongan-potongan tuh yang udah kontainer nggak apa-apa kan ditumpuk, jatuh, kena palanya, itu meninggal di tempat. Nah kita bilang aduh kacau. Alhamdulillah gue udah keluar. Itulah pengganti saya nggak mau. Tapi emang orang tua kayaknya tahu ya, orang tua ya. Orang tua kita alhamdulillah orang bisa juga. Oh orang peka gitu. Iya, dia dari Kerawang. Jadi ibaratnya kayak tahu ini kayaknya anak gua kena sasaran gitu ya. Iya. Kacau sih. Ya lu begitu. Berarti kalau emang stay 2 bulan di situ bisa aja jadi korban. Saya yang lewat. Jadi caranya ada aja. Cara untuk saya jatuhnya itu ada aja. Tapi alhamdulillah memang belum takdir apa gimana, yang kuasa belum ngasih kita mati. Kasih hidup lah sampai sekarang. Berarti itu pas resign-nya itu sekitar 2020-an ya? Ya. Sekitar pertengahan, berarti habis Covid itu ya? Alhamdulillahnya habis gitu dapat kerja. Dapat kerja. Oh ya Bang, balik lagi nih ke tadi kerjaan. Ya. Itu kan berarti sering dapat shift malam ya? Ya. Sering juga nggak dapat shift pagi? Shift pagi jarang saya. Jarang? Selalu di rolling kalau lagi pos waktu saya dapat pagi. Karena yang mau saya doang. Kebanyakan orang kayak kawan-kawan saya itu nggak berani. Oh, orang lama ya? Kadang-kadang nggak mau. Itulah senior. Oh, iya. Buat apa anak baru? Ya senioritas gitu ya? Udah lo kayak macam saya dikerjain push up lah kayak gitu. Ya, saya tetap namanya kita. Berarti kerjain dulu malam aja lu, bu pagi gitu. Makanya kalau ada tadi long apa tuh? Long shift itu ambil aja lah, besok libur. Iya gitu, saya ambil. Maknanya ada liburan 2 hari. Makanya saya langsung buru-buru ambil. Ini? Kesempatan ya? Iya nggak masuk, buru-buru saya ambil. Mau lo, malam Jumat, bodo amat. Besokannya gue bisa libur. Ya? Iya. Terserah, kita ambil pada akhirnya. Waduh, parah. Nah, penasaran ya sama yang sajen-sajen itu tadi nih. Itu pernah lihat nggak bos yang ngasih sajen gitu? Pernah nggak lihat itu? Pernah lihat? Dia setiap abis maghrib. Abis maghrib? Tiap hari atau tiap bulan atau tiap minggu? Tiap hari. Oh, tiap hari. Sajen itu ya fungsinya tadi yang kita bilang. Per bulan mereka pasti dapat job karena ada korban. Iya. Entah dari pihak karyawan, entah nanti kejadian di luar, tapi itu termasuk yang di luar itu armada kendaraan yang menyebabkan kecelakaan dari kita. Berarti terkait sama perusahaan ini. Jadi berarti yang abang perhatiin di setiap kecelakaan orderan banyak. Dan banyak lagi MKL mah ngumpul. Job mantep dulu. Ekspor, impor. Ya kita kecepretan, nggak ada ininya juga, nggak dihilang-hilangin. Cuman kan dalam artian sama aja kita makan duit gitu ya. Berarti kayak semacam pesugihan nih. Pesugihan. Itu sempat kita makan loh. Kita sambil saking penasarannya. Sajiannya itu? Iya. Gue jajan kayak gue lapar nih. Kita makan nih. Apel nggak ada rasanya.
Mungkin itu kali gara-gara makan maksud dihantuin tiap hari. Enggak tahu dah kita nggak paham juga pas kita makan nggak ada rasanya. Nggak rasanya. Nggak ada rasanya. Ambar gitu. Ambar. Kita tanya sama kenek juga, dia yang bisa juga. Itu mas harinya udah dimakan, Pak. Maksudnya ya udah diambil lah sama orang-orang halus itu. Sial. Berarti isinya kayak buah-buahan, bisa. bunga juga ada. Bunga ada. Ada kopi gitu. Ada. Oh, komplit Itu penuh semua. Gila sih kalau begitu mah. Ya udah itu gimana tuh tadi Sobat Tengah Malam ceritanya. Gila bikin merinding banget sih. Nah yang punya pendapat tulis langsung di kolom komentar. Ya udah nih segitu dulu cerita dari Bang Agus kali ini. Gimana tuh serem banget gila. Hampir jadi tumbal ya Bang ya. Iya. Gila sih kalau gua mah gitu mah sehari langsung cabut itu. Aduh ya udah nih segitu dulu ya video kali ini. Dan bagi kalian nih yang mau kayak Bang Agus caranya gampang banget. DM aja Instagram kita di Kisah Tengah Malam Official. Langsung aja kirim cerita kalian dan VN-nya jangan lupa. Ya udah nih, gue Putro pamit undur diri. Bang Agus juga pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.